Memangnya kenapa kalau misalkan ada perbedaan antara harga beli dengan harga jual? Hanya hitungan matematika sederhana saja. Ya ini 40 kali lipatnya loh. Maaf, motong sebentar. Untuk teman-teman yang masih kesulitan buat trading plan, masih belum paham cara membuat trading plan seperti apa, kami bagikan cara membuat trading plan itu ada di Pipzilla Systema. Di ebook ini, teman-teman bisa belajar mengcopy paste trading plan yang kami buat selama beberapa tahun terakhir. Ebook ini kami bagikan secara gratis tentunya. Untuk mendownload, cek linknya di deskripsi. Sampai jumpa lagi. Halo semua, selamat datang di channel Pipzilla TV. Kembali lagi dengan saya Gloria Shani. Dan di video kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai spread. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa saya mau mengingatkan lagi bagi Anda yang masih belum subscribe. Yuk subscribe dulu dong channel YouTube Pipzilla TV ini. Dan jangan juga lupa untuk selalu like, komen, dan juga share video ini dan juga video-video lainnya supaya lebih banyak lagi yang menerima manfaat dari channel YouTube ini. Kalau gitu, langsung aja yuk kita masuk ke materi. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai jenis harga dalam market, apa itu spread, cara menghitung spread, kenapa sih spread itu penting, dan bagaimana cara mengurangi spread. Nah, jenis harga dalam market. Kalau misalkan Anda mau trading dalam dunia apapun nih ya, dalam dunia financial ya, trading itu artinya kan adanya pertukaran gitu kan. Pasti akan ada dua harga nih, pasti akan ada perbedaan harga. Yang pertama itu biasa kita kenal dengan harga bid atau harga jual. Yang kedua itu harga as atau harga beli. Simpelnya gini, let's say contohnya ketika Anda pergi ke sebuah money changer, Anda mau membeli US dollar. Let's say Anda mau membeli 1000 US dollar nih. Nah, ketika Anda mau beli 1000 US dollar, Anda dikenakan charge sebesar 14.500 rupiah per 1 US dollarnya. Artinya Anda harus mengeluarkan uang 14.500.000 rupiah dong untuk bisa mendapatkan 1000 US dollar itu. Nah, di counter sebelah nih ada orang lain yang mau menjual dolar miliknya. Let's say katakanlah sama nominalnya yaitu 1000 dolar. Ketika Anda tadi membeli US dollar harus mengeluarkan uang 14.500 rupiah per 1 dolarnya. Ketika si orang ini mau menjual US dollar, beliau bukan mendapatkan 14.500 rupiah per 1 US dollar ya, tapi lebih rendah dari itu harganya biasanya. Anggaplah sekitar 14.200.000 rupiah. Ketika beliau menjual 1000 US dollarnya, yang akan beliau terima hanya 14.200.000 rupiah. Nah, itulah adanya perbedaannya antara harga bid dan juga harga asli. Nah, sama halnya dengan di market forex maupun market-market lainnya di dunia financial nih. Kita lihat contohnya di sini di market XAU USD atau di market gold. Kita bisa dilihat ada dua harga di sini. Yang pertama yaitu harga 1847,76 dan satu lagi 1848,34. Ini maksudnya apa? Oke. Yang merah ini merupakan harga bid atau harga jualnya. Sedangkan yang biru ini merupakan harga as atau harga belinya. Nah, angka-angka ini atau harga-harga ini perlu Anda perhatikan ketika Anda mau membuka posisi. Ketika Anda mau membuka posisi buy, yang perlu Anda perhatikan adalah harga asnya nih atau harga belinya nih. Begitu juga ketika Anda mau membuka posisi sell. Yang harus Anda perhatikan yaitu harga jualnya atau harga bidnya ini. Kemudian, apa itu spread? Simpelnya, spread itu merupakan perbedaan antara harga bid dan juga harga as. Selisih antara harga beli dan juga harga jual. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menghitung spread ya? Nah, contohnya nih, Euro USD itu ditradingkan pada harga 1,0680 per 1,0681. Kita lihat dulu ya, harga bidnya itu yang 1,068 dan harga asnya itu yang 1,0681. Nah, tadi kan spread itu yaitu selisih atau perbedaan antara bid dan as. Nah, selisih dari 1,0680 dengan 1,0681 yaitu 0,0001. Berarti spreadnya itu sebenarnya 0,0001 atau biasa kita bilang sebesar 1 pips. Jadi si Euro USD ini ditradingkan dengan spread 1 pips. Nah, mungkin Anda bertanya, loh lalu kenapa saya harus tahu spread itu apa? Memangnya kenapa kalau misalkan ada perbedaan antara harga beli dengan harga jual? Nah, inilah kenapa spread itu penting. Mungkin banyak dari Anda yang trading di broker luar ya, atau juga mungkin di broker-broker yang tidak mengenakan komisi, tidak charge komisi atau biaya-biaya lainnya bagi Anda. Nah, bagi broker-broker tersebut, si biaya transaksinya itu atau transaction cost-nya itu dari mana?
yaitu dari spread. Jadi sebenarnya ketika Anda trading dengan tanpa biaya sepeser pun keluar, itu sebenarnya Anda tetap keluar biaya, yaitu biaya spread ini. Semakin tinggi spread, maka semakin tinggi pula harga transaksi Anda nih, atau biaya transaksi Anda. Dan semakin rendah spread akan semakin rendah pula biaya transaksi Anda. Supaya lebih jelasnya saya berikan contoh di sini ya. Nah, contohlah Anda membeli satu lot Euro USD dengan spreadnya 3 pips nih. Nah, berapa biaya untuk spreadnya itu? Kan kita baru tahu, 3 pips nih ya. Nah, biaya spreadnya yaitu, cara perhitungannya seperti ini. Satu lot itu sama dengan $10 per pip. Saya sudah pernah membahas mengenai ini di video-video sebelumnya ya. Bisa langsung cek aja. Ketika satu lot itu sama dengan $10 per pips dan spreadnya ada 3 pips, artinya kan tinggal kita kalikan saja 3 pips dikali $10, yaitu biaya spreadnya $30 nih. Jadi ketika Anda trading satu lot Euro USD dengan spreadnya $3, maka Anda akan pasti mengeluarkan biaya sebesar $30 untuk spread tersebut. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan spreadnya hanya 1 pips aja? Tinggal dikali aja 1 pips dikali $10, yaitu $10 juga ya. Ini untuk pembelian satu lot, tergantung dari berapa lot yang Anda pakai. Kalau misalkan Anda sekali trading itu 5 lot atau 10 lot atau mungkin 0,1 atau mungkin 0,001 lot gitu kan, si biaya spreadnya itu akan berbeda-beda gitu. Kalau misalkan Anda menggunakan 0,1 lot, berarti Anda tinggal kalikan dengan $1 per pips. Kalau Anda menggunakan 5 lot, berarti Anda mengalihkan $50 per pips ya. Hanya hitungan matematika sederhana saja. Nah, bagaimana nih cara mengurangi spreadnya? Seperti yang Anda semua ketahui bahwa hampir nggak mungkin Anda bisa meminta broker untuk ayo dong spreadnya dikecilin lagi, karena kan spread itu sudah fix ya. Maksudnya untuk broker-broker yang bener nih, untuk broker-broker yang legal terutama ya, spread itu mereka mengikuti dari harga market yang asli gitu. Jadi nggak dibuat-buat nih spreadnya gitu kan. Justru spreadnya itu dia floating karena benar-benar mengikuti harga market. Nah, karena kita nggak bisa mengubah itu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi cost atau untuk mengurangi biaya si spread itu? Nah, salah satu caranya yaitu dengan fokuslah trading pada major currency pair. Kenapa? Karena untuk pair-pair yang major currency pair ini, dia spreadnya itu jauh lebih kecil daripada yang pair-pair lain, mungkin seperti cross pair atau apalagi dengan exotic pair gitu kan. Bagi yang masih bingung mengenai perbedaan major pair, cross pair maupun juga exotic pair, bisa langsung aja tonton video saya yang sebelum ini ya. Nah, kita langsung lihat aja ya harga realnya nih. Kalau misalkan untuk si major pair, contohnya nih ya GBP USD nih, dia bisa dilihat di sini. Si spreadnya itu dia hanya 2,4 pips saja ya. Contoh lainnya juga nih, untuk Euro USD itu dia hanya 2 pips saja nih. Spreadnya itu rendah sekali, hanya sekitar 2 pips. Tapi kalau misalkan kita lihat nih, salah satu exotic pair ya, untuk USD Turkish Lira ini, dia spreadnya sebesar 82,5. Dia ini 40 kali lipatnya loh dari major pair si harga spreadnya itu. Maka dari itu fokuslah pada major currency pair terlebih dahulu. Nah, kemudian yang harus Anda lakukan untuk bisa mengurangi spread yaitu gunakanlah time frame yang lebih tinggi supaya spreadnya itu bisa lebih rendah. Nah, lebih rendahnya itu dalam persentase. Lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh. Anda trading currency pair yang memiliki spread 1 pips dengan stop lossnya 5 pips ya. Anda menentukan stop loss Anda 5 pips nih. Nah, spreadnya atau biaya spreadnya itu berapa? Cara menghitungnya tinggal 1 pips dibagi 5 pips sama dengan 20%. 20% dari apa? 20% dari nilai stop loss Anda, oke? 20% dari 5 pips ya kan? 1 pips itu sama dengan 20% dari 5 pips. Nah, bagaimana ketika Anda trading dengan stop lossnya 100 pips nih? Sama-sama spreadnya tetap 1 pip, tapi stop lossnya di 100 pips. Untuk kondisi seperti ini artinya si harga spread Anda itu hanya sekitar 1% saja dari harga stop loss Anda. Kenapa? Bagaimana bisa stop loss Anda itu bisa 5 pips, bisa 100 pips? Nah, ketika Anda memiliki stop loss 100 pips, artinya Anda itu trading di time frame yang lebih tinggi. Kenapa? Karena range harganya itu lebih tinggi. Katakanlah di sini
ketika SL Anda itu 5 pips, Anda main di time frame M5 atau di time frame M15 gitu kan, pergerakan atau volatility-nya itu hanya sedikit sekali, hanya mungkin 5-10 pips aja. Maka dari itu Anda hanya bisa ngeset SL Anda itu di 5 pips. Tapi kalau misalkan Anda main di time frame daily, Anda bisa set stop loss Anda itu di harga 100 pips. Jadi semakin tinggi time frame yang Anda gunakan, semakin lebar poin stop loss Anda, maka persentase spread terhadap poin stop loss Anda itu akan semakin kecil. Maka dari itu tadi saya bilang lebih baik trading menggunakan time frame yang lebih tinggi. Nah, recap materi video kali ini, kita sudah mempelajari bahwa spread itu merupakan selisih antara harga bid dan juga harga ask, antara harga jual dan juga harga beli. Dan semakin rendah spread, semakin rendah pula biaya transaksinya. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi spread, semakin tinggi pula biaya transaksinya. Dan yang terpenting, jika Anda ingin mengurangi biaya spread, fokuslah pada major pair terlebih dahulu dan tradinglah pada time frame yang lebih tinggi. Nah, bagi Anda yang masih bingung mengenai spread, boleh langsung aja tulis di kolom komentar di bawah supaya bisa kami bantu berikan jawabannya. Dan bagi Anda yang masih bingung ataupun penasaran mengenai hal-hal lainnya terkait dengan dunia forex, gold, dan juga indeks, boleh langsung aja join ke kelas seminar kami yang dinamakan dengan Day Trade Formula, merupakan kelas seminar online maupun offline yang kami adakan setiap minggunya. Ya, segitu dulu materi video kali ini. Sekali lagi saya mau mengingatkan bagi Anda yang masih belum subscribe, yuk subscribe dulu dong channel YouTube Pipzilla TV ini. Dan jangan juga lupa untuk selalu like, komen, dan juga share video ini dan juga video-video lainnya supaya lebih banyak lagi yang menerima manfaat dari channel YouTube ini. Saya Gloria Seni pamit, salam Pipzilla Trader, let's get cuan!